Selamat sore Pak Mojo dan teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mind map yang sudah saya buat bagian 2, yaitu tentang proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. A. Persiapan kemerdekaan Indonesia. 1. Kekalahan Jepang dan janji kemerdekaan pada pertengahan 1945. Jepang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik pada 7 September 1944. Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kunaiki Koiso, menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia di depan parlemen Jepang, Teikoku Ginkai. Janji ini bertujuan agar rakyat Indonesia tetap mendukung Jepang dalam perang melawan sekutu. Kemudian yang kedua adalah pembentukan BPUPK. Sebagai tindak lanjut janji kemerdekaan, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang dinamakan BPUPK. Kemudian pada 1 Maret 1945, BPUPK diketuai oleh KRT Rajiman Weddirengat dan beranggotakan 60 tokoh Indonesia serta 7 anggota Jepang. Sidang pertama BPUPKI adalah pada tanggal 29 Mei 1 Juni sampai 1 Juni 1945, membahas dasar negara dengan pidato dari Muhammad Yamin, Sumpemo, dan Soekarno. Tidak ada kesepakatan final sehingga dibentuk panitia kecil yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 melalui panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno. Sidang kedua BPUPKI yaitu pada tanggal 10 sampai 16 Juni 1945 membahas rancangan UUD. BPUPK membentuk panitia perancang UUD diketuai oleh Soekarno dengan kelompok kecil yang merumuskan UUD di bawah Prof. Dr. Sumpemo. 3 konsep yang disepakati adalah pernyataan kemerdekaan Indonesia, pembukaan UUD berdasarkan Piagam Jakarta, kemudian adalah batang tubuh UUD. BPUPK juga menyepakati bentuk negara kesatuan pemerintahan republik. Wilayah negara ex Hindia Belanda. Bendera nasional adalah merah putih dan bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah pembentukan PPKI. Setelah tugas PPKI selesai, Jepang membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan ketua yaitu adalah Soekarno, wakilnya yaitu Muhammad Hatta, dengan beranggotakan 21 orang dari berbagai daerah. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dan Rajiman bertemu dengan Jenderal Hisaichi Terauchi di Dalat, Vietnam. Terauchi menegaskan bahwa kemerdekaan akan diberikan tetapi Indonesia dalam lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. 4. Peristiwa Perang Rengas Dengklok 16 Agustus 1945. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu, menciptakan vacuum of power golongan atau golongan muda yang ingin proklamasi segera dilakukan dengan menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang. Setelah negosiasi antara Ahmad Subarjo dan golongan muda, Soekarno setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian yang kelima yaitu perumusan teks proklamasi. Malam pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta menemui Jenderal Nishimura, tetapi Jepang tidak mendukung proklamasi. Rapat perumusan teks kemudian berlangsunglah di rumah Laksamana Maeda yang dianggap aman dari Jepang. Teks proklamasi dirumuskan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo dengan bagian pertama diusulkan Subarjo dan bagian kedua oleh Muhammad Hatta. Setelah disepakati, teks diketik oleh Sayuti Melik. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945
pada pukul 10 WIB. Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Pembacaan disaksikan oleh tokoh-tokoh nasional seperti Rajiman Wedioningrat, KHI Hajar Dewantara, Oto Iskandar Dinata, A.A. Maramis, dan lain-lain. Setelah proklamasi, berita disebarluaskan dengan berbagai cara, seperti radio, disiarkan oleh Waidan B. Palanewen dan F. Wus melalui radio Domei hingga dihentikan. Jepang pada pukul 16, selembaran dan spanduk palmev dan coretan dinding tersebar luas di Jakarta dan daerah lain. Surat kabar harian seperti Jaha Bandung dan Suara Asia Surabaya memuat berita proklamasi. Dengan langkah-langkah ini, proklamasi segera diketahui oleh masyarakat di seluruh Indonesia, menandai lahirnya negara yang merdeka. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih.